hal bisa menyakiti hidup kita. Misalnya kita usaha mati-matian ditipu orang, aduh sakit sekali. Kita usaha, kita hidup baik-baik difitnah orang, sakit. Mobil kita baru beli, kecelakaan, sakit kita. Usaha kita terbakar habis atau dirampok, sakit. Tapi kalau keluarga kompak itu luar biasa. Tapi satu yang paling menyakitkan, dengarkan ini. Kalau suami istri saling mendustai, catat. Jawab iya atau tidak. Bayangkan satu tempat tidur kok dihapusi. Maka itu ayat ini pegang suami istri. Buanglah dusta dari pernikahan kita. Berkatalah benar, jujur seorang dengan yang lain. Karena kita sama anggota. Sesama anggota apa? Ya suami kepala, istri tubuh, jadi satu. Coba bayangkan kalau kepala dengan tubuh nggak akor, ini perut sakit, lapor ke saraf pusat. Enggak sakit, kamu bohong-bohong kok. Bisa bayangkan menderitanya kayak apa itu? Setiap kali pernikahan ada dusta, itu pasti sedang ada dosa. Saya ulangi lagi, tidak mungkin dalam pernikahan ada dusta sebelum didahului dengan dosa. Justru ada dosa dalam hidup suami istri itu, maka dusta terjadi. Dengarkan suami istri, itu menyakitkan sekali. Anak-anak, kalau terjadi pada hidup orang tua kalian, kami atas nama orang tua minta maaf pada kalian. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarah. Ya, saudara, firman ini lucu sekali. Bagaimana surga punya kriteria ada marah yang tidak berbuat dosa? Kira-kira bisa jawab? Yang namanya marah saja sudah bentuk dosa. Tapi mengapa ada marah tidak berbuat dosa? Setelah saya gali, saya teliti, Roh Kudus memberikan pewahyuan. Ternyata begini, yang sudah menikah yang boleh marah, yang belum menikah nggak boleh marah. Cara itu baik-baik. Loh, kenapa bisa? Nah, ini rahasianya. Marah yang tidak berdosa itu cuma satu kriterianya. Sebelum sore matahari terbenam, sudah beres, berdamai. Nah, kuncinya di matahari terbenamnya itu. Arti matahari terbenam itu berarti mulai malam, lalu manusia normal mulai tidur. Nah, ini bicara tempat tidur lagi. Yang hebatnya firman ini, saudara tanya dulu, tanya yang sekolah psikologi akan tahu. Kemarahan yang tidak dilampiaskan itu membuat penyakit pada hidup orang itu. Maka itu papa di surga tahu hidup menikah itu nggak gampang, pasti ada keributan. Itu sebabnya surga mengizinkan. Kalau hari itu kamu tersinggung, marah, luapkan tidak apa-apa, tapi sore beres, janji itu. Di tempat tidur akur lagi. Nah, hebatnya firman ini tidak ada batasnya sampai berapa kali terbenam matahari. Jadi mau tiap hari marahan tidak apa-apa. Pokoknya sore beres, besok ronde berikut lanjut. Betul. Wah, luar biasa kalau begitu. Yang penting malamnya itu damai. Ayo, enak nggak kawin jadi orang Kristen itu? Enak sekali. Marah boleh sepanjang hari, malam damai. Sebab kita akan naik ke tempat tidur. Jangan cemari tempat tidur. Gara-gara ayat ini, saudara, saya menemukan sebuah nilai keluarga atau barometer. Dengarkan suami istri. Suami istri itu akan dinilai keharmonisan, keakraban, kerukunan, kekompakan, bukan di depan umum, di luar rumah. Bukan. Jangan tersinggung saya berkata ini. Tidak ada lembaga yang lebih munafik selain lembaga pernikahan. Ya atau tidak ngaku? Jawab iya atau tidak, cepat, jangan ragu-ragu. Termasuk warga pendeta juga, saya harus ngaku itu. Betul tidak? Ayo ngaku. Maka itu seringkali kita bersandiwara di depan orang, senyum kiri, senyum kanan, karena pakai topeng Cirebon. Yang senyum terus topengnya, senyum terus kalau pakai topeng. Tapi di rumah sudah babak belur ini. Maka itu saudara, mengapa surga mengizinkan kita boleh marah kalau pagi sampai sore, sore berdamai. Jadi begini, nilai pernikahan kita itu tempat tidur. Suami istri dengan
kapan terakhir kali kita itu berdua sebelum tidur di tempat tidur itu sampai kehabisan waktu untuk cerita, diskusi, ngomong yang enak. Jangan jawab laut mulu dalam hati. Jujur suami istri, kapan terakhir kali kita berdua bisa bercengkerama di situ, bisa cerita? Karena itulah ukuran keharmonisan rumah tangga kita. Karena kalau suami istri sudah nggak harmonis, maka muncul kata-kata ini. Kenapa sih kalian ini kok sepi betul rumah tangganya? Habis ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut, lebih baik nggak ngomong. Nah itu celaka. Maka itu di tempat tidur itu ukurannya. Kalau sudah 3 bulan di tempat tidur sepi lebih daripada orang bisu, ini rumah tangga sedang bencana besar. Nggak ada komunikasi lagi. Maka itu ibu bapak, kalau kita punya tetangga, kita punya keluarga, kita punya teman, tiap kali datang kok senyap, tenang, teduh, belum tentu itu aman. Mungkin lagi perang dingin, ngomongnya cuma pendek-pendek. Mbuh BI, iya, tidak mungkin. Ya terang aman kalau begitu. Tapi ini bahaya, nggak ada komunikasi lagi. Nomor 2, tempat tidur lagi. Kalau kita hampir tiap hari cerita panjang lebar di tempat tidur kita suami istri, itu pun dinilai isi percakapannya itu apa. Keluarga yang mata duitan, ngomong apa saja pastinya punya duit. Jadi di tempat tidur pun duit. Kenapa selalu kita kurang? Kamu belanjanya terlalu banyak. Harus begini, uang terus uang saja. Melek mata. Ingat, hari ini jangan belanja banyak-banyak, selanjutnya kita kurang. Uang terus. Maka keluarga itu keluarga mata duitan. Jadi begini suami istri, rendahkan hati. Dalam minggu ini, bisa 2 minggu ya, ini tanggal 14. Dalam 2 minggu bulan Februari ini, apa topik pembicaraan kita terhangat di tempat tidur? Nah, itulah nilai rumah tangga kita. Itu nggak bisa dibohongi soal tempat tidur lagi. Karena kalau kita naik ke takhta surga, saya berkata, karena yang Maha Kudus pesan, jangan kau cemarkan tempat tidurmu suami istri, berarti itu takhta surga. Jadi kalau kita berdua naik ke takhta surga, yang terjemahan Perjanjian Lama berkata, tutup pendamaian, itu tempat Tuhan hadir. Kalau kita naik ke takhta surga yang namanya tutup pendamaian, tapi kita sedang tidak berdamai, maka kita menajiskan takhta Tuhan ini. Maka itu begitu matahari terbenam, cepat beres suami istri, berdamai. Saya bilang, kok kayak sandiwara? Tidak, ini peraturan. Lanjut malam itu sukacita, besok lanjut lagi perangnya. Tidak apa-apa, supaya tempat tidur kudus terus. Itu indah sekali. Ayat 27. Ayat ini pendek. Dengarkan baik-baik. Apa yang terjadi kalau kita nggak mau berdamai setelah matahari terbenam? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Cukup sampai di situ. Artinya begini, saudara. Kalau kita kemarin ya ribut entah karena apa, saudara, Pak, setan itu kurang ajar betul. Rumah tangga kita sering diganggu bukan dengan hal-hal besar, katakan dia. Kita bertengkar bukan karena atap rumah rubuh, betul nggak? Bukan karena dinding jebol, tidak. Sering kali kita bertengkar gara-gara sandal, kancing, matikan lampu, yang kecil-kecil. Ngaku ya atau tidak suami istri? Perkara-perkara kecil sering ribut. Maka itu jaga pernikahan kalian. Nah, kalau kita tidak mau berdamai sore kemarin, dan kita sudah lewat 1 malam, berarti kita mengundang iblis nginap di rumah kita. Dan saya pernah meneliti, setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk, saudara. Jadi kalau malam kemarin kita nggak berdamai, sudah lewat sehari dan hari ini lagi, maka begitu kita masuk kamar tidur, besok pagi kita bangun, catat ya, setan itu sudah bercucu dalam waktu semalam saja. Bayangkan keluarga-keluarga sudah berminggu-minggu gak pernah berdamai, itu sudah bercicit berapa itu setan di rumahmu. Ngerti ayat 27? Ini yang terjadi dalam banyak keluarga. Hanya satu kelompok orang yang kena dampak langsung pertengkaran 2 orang ini, ialah anak-anak. Catat,
Mengapa anak-anak nggak betah tinggal di rumah? Mengapa jalanan sekarang penuh dengan anak-anak? Karena di rumah ada 2 hari mau lapar, nggak bertobat itu tadi.